Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul li ulil albab. Pak Dekan Pak Yulkifli Amir sebagai Dekan FMIPA UNP yang saya hormati. Terima kasih Pak atas undangannya. Kemudian Pak Miftah ya. Pak Miftah ini promotor yang mempromosikan saya maksudnya Pak. Yang saya hormati. Kemudian juga para dosen-dosen senior ya, ada sebagian yang saya kenal, Bu Desnita, kemudian juga ada beberapa dosen kimia yang bergabung ya, saya hormati. Kemudian para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya dalam webinar yang insya Allah merupakan satu bentuk kajian kita bagaimana mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam Al-Quran terutama. Oleh karena itu, karena waktunya sebentar, saya akan share langsung aja materinya Pak ya, biar langsung bisa dinikmati oleh kita semua. Cakrawala pendidikan, perluas wawasan keislaman, bersama satukan tujuan, jelmakan ilmu dalam laku, jalin indah. Materi yang akan saya berikan adalah isyarat Al-Quran dalam pembelajaran sains ya. Jadi saya agak poles sedikit materinya dari tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Kenapa ini saya angkat? Karena 745 ya ayat-ayat di dalam Al-Quran, hampir sepertiga bagian daripada Al-Quran itu adalah berbicara tentang sains dan ilmu pengetahuan. Sains, teknologi itu kumpul di situ. Ada beberapa yang sudah menganalisa sebanyak 745 ya kurang lebih ayat-ayat yang berkaitan dengan sains. Jadi kaya banget ya. Makanya sains ini saya ambil isyaratnya adalah dalam Al-Quran itu cukup banyak sekali. Ya, hampir setiap aktivitas kejadian manusia, baik itu yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun alam semesta yang melindungi kita, ataupun tempat bernaung kita hidup, itu tidak terlepas dari adanya informasi-informasi yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Sebelum juga ilmu-ilmu pengetahuan berbicara tentang masalah iptek dan sebagainya, Al-Quran sudah banyak memberikan isyarat-isyarat yang luar biasa untuk kita pelajari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mudah-mudahan ini adalah merupakan pemancing saja ya, karena 742 ayat kalau diterangin satu-satu itu nggak cukup sebut satu bulan. Jadi cuplikan-cuplikan aja. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ancaman pendidikan kita ya pada sekarang ini adalah luar biasa ya, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang kita hadapi ini merupakan tantangan bagi pendidikan Islam ya. Bahkan kita bisa melihat itu ancaman atau tantangan, bahkan itu bisa juga peluang bagi kita untuk tak dapat ya, hidup ya secara Islami, tapi dalam tataran atau dunia yang sekarang ini kita hadapi dengan penuh tantangan. Misalnya revolusi industri 4.0 ini sekarang sudah luar biasa ya.
itu kemajuannya ditandai dengan teknologi informasi yang luar biasa. Internet of Things, segalanya kita bisa ambil ya. Bahkan ada big data di situ ya, big data sumber informasi yang dibutuhkan kita, baik itu untuk dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran, itu banyak sekali yang bisa kita akses ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, big data ini bukan hal yang aneh ya, karena di dalam Al-Quran pun sebetulnya sudah lama dikemukakan. Salah satu contoh dari big data adalah dalam surat Al-Imran yang tadi saya bacakan ya, 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul liul albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda ini adalah data, fakta, fenomena, peristiwa yang ada di dalam alam semesta ini ya. Untuk apa? Supaya kita bisa berpikir ya, melakukan suatu namanya berpikir kreatif maupun berpikir aktif ya, melalui kajian-kajian yang kita bisa laksanakan. Jadi bukan hal yang aneh big data ini, karena sesungguhnya Islam sudah memberikan informasi bahwa banyak sekali big data ataupun data-data yang tersebar di muka bumi ini, baik itu di bumi maupun di langit, yang itu kalau kita kaji menjadi ilmu yang sangat luas ya. Bioteknologi pun semakin dahsyat ya. Yang satu tanda di penemuan abad 21 itu adalah ditandai dengan ditemukannya jantung ya, buatan, yaitu yang disebut AbioCore. AbioCore ini tak menggunakan kabel atau tabung eksternal apapun untuk diaktifkan. Jadi luar biasa. Ya, energi untuk menjalankan buatan ini berasal dari baterai yang diisi melalui proses transmisi energi. Jadi ini luar biasa, jantung buatan pun bahkan udah dicobakan dan ini berhasil di tahun 2001 ya. Bahkan kalau dalam dunia teknologi, terutama teknologi yang berkaitan dengan informasi, tentu saja sangat banyak ya yang sekarang kita bisa rasakan, media sosial, kemudian juga global positioning system ya, kemudian juga percetakan 3 dimensi ya, dan open source ini luar biasa yang kita bisa nikmati. Sangat dahsyat ya. Nanoteknologi pun juga berbasis teknologi luar biasa, karena ada nano maka kita bisa mengambil program-program yang sekarang kita bisa pakai di dalam HP-HP kita karena adanya peran dari semikonduktor ya yang berbentuk nanoteknologi. Kecerdasan buatan pun sekarang luar biasa, sangat banyak ya. Artificial intelligence sudah menggantikan posisi manusia. Bahkan 10 tahun yang akan datang jangan kaget kalau ada Grab atau Gojek ngangkut kita ya, pakai mobil berbasis care ya, atau berbasis kendaraan. Nanti kalau dia keluar ya, kalau ngejemput penumpang tidak ada sopirnya gitu ya, karena dikendalikan oleh yang disebut dengan artificial intelligence. Salah satu juga yang harus kita perhatikan, perilaku anak-anak kita sekarang perilakunya milenial. Ya, ini pada guru-guru harus diperhatikan, model anak-anak kita sekarang beda dengan kita pada saat dulu di kampus ya, atau di SMA. Dan ini harus kita dekati dengan cara-cara yang tentu saja adalah modern dan sangat milenial ya. Nah, untuk menjaganya tentu saja adalah nilai-nilai keislaman itu harus menjadi sebuah tameng ya, yang harus kita jadikan sebagai sandaran dalam kehidupannya. Sementara paradigma pendidikan pun sekarang luar biasa ya, ada kekeliruan yang sangat kacau dimiliki oleh kita sekarang. Apalagi sekarang ya, seolah-olah pendidikan itu untuk mengajarkan dunia kerja gitu. Merdeka belajar ya, kemudian juga kampus merdeka, ujung-ujungnya kok menghantarkan manusia untuk menjadi pekerja gitu ya. Itu bukan mentalnya orang Padang gitu ya. Mentalnya orang Padang itu adalah pembuka lapangan kerja. Jadi aneh kalau menurut saya. Jadi diciptakan atau diajari untuk kompetensinya itu adalah untuk bekerja, ini aneh. Kebutuhan rohani terabaikan ya sekarang ini. Bahkan dalam kurikulum kita kelihatannya tidak terlalu dipandang ya, yang namanya integritas, yang namanya moralitas yang bisa ditimbulkan dari adanya peningkatan rohani kita. Pendidikan karakter juga terlupakan, padahal dideklarasikan tahun 2010 ya oleh Pak SBY.
sekarang sudah mulai enggak dianggap juga. Warisan iptek tanpa pelanjut, bahkan kalau kita lihat dari sejarah Islam, warisan iptek ini luar biasa. Di abad ke-16 sampai ke-19 ya, 6 sampai ke-13 ya, kita itu telah memiliki suatu peradaban yang sangat luhur karena memang orang-orang Islam pada saat itu menguasai iptek. Bahkan Pangeran Charles di tahun 1993 ketika membuka Kongres Umat Islam di Inggris, dia mengatakan kita harus berterima kasih kepada Islam karena dari timur lah ya, dari Arab lah ya, dari negeri-negeri Islam lah perkembangan teknologi di Eropa dan Amerika itu bisa berkembang. Ini luar biasa pengakuan yang jujur yang dilakukan oleh Pangeran Charles. Bapak Ibu sekalian, selain ancaman, kita juga dihadapkan kepada suatu hal yang serius ya. Kalau kita berkaca dari PISA ya, hasil program for International Student Assessment yang dilakukan terutama untuk melihat kemampuan anak-anak kita dalam bidang matematik, kemudian sains dan juga kemampuan literasi ya. Di sini menunjukkan bahwa ranking 1 sampai 21 itu paling ujung ya dengan skor di atas 500. Itu kalau kita lihat mulai dari Singapura, Hong Kong sampai Vietnam, kalau kita lihat di sini hampir dipastikan tidak ada negara yang Islam ya, negara-negara yang mayoritas Islam masuk ke dalam 21 besar. Mungkin ada di dalam 43 besar. Kita lihat dari ranking 23 sampai 43 pun tidak ada ya. Ternyata negara-negara Islam berkumpul di below ya, kognitif. Jadi artinya kemampuan yang rendah 450 ke bawah. Di situ banyak sekali. Indonesia masuk di situ, kemudian Aljazair ya. Kemudian juga beberapa ya, Turki, Tunisia itu yang mayoritas muslim justru masuk ke ranking bawah. Ini luar biasa. Jadi negara-negara Islam mayoritas lemah dalam penguasaan sains, matematik dan literasi. Padahal kalau kalian lihat matematik ini juga asalnya justru dipermudah karena Al-Khwarizmi menemukan satu bentuk yang disebut dengan aljabar ya. Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu urgensi ya kita mempelajari sains dalam Al-Qur'an agar kita juga bukan tidak sifatnya ya dalam memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi, tapi kita justru akan memperkuat ya bagaimana hubungan kita dengan Allah ketika kita ini memiliki satu pengetahuan yang cukup ya tentang pembuktian bahwa apa yang kita pelajari sebetulnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Urgensinya adalah dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 91 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya adalah sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau sekarang berpikir ini diterjemahkan sebagai critical thinking, creative thinking, communication, collaborative learning ya, atau yang disebut dengan computational skill. Itu adalah cara berpikir kita yang disebut gelarnya adalah ulul albab. Tapi bukan hanya berpikir saja, tapi juga anak-anak kita atau generasi kita yang pandai ya mengambil satu inspirasi dari pengetahuan ini dari alam semesta, baik langit dan bumi, maka seraya mereka pun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia berdiri, duduk, berbaring. Seluruh aktivitasnya juga tidak terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun juga mengakui bahwa dalam dirinya sebetulnya adalah kecil dibandingkan kemahabesaran Allah yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Ya, sebaiknya bagi orang sains maka hal seperti ini harus terwujud dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, yang menarik dalam surat 190 ini
adalah asbabul nuzulnya ya, turunnya ayat ini luar biasa. Kita lihat percakapan ketika ayat ini turun. Al-Kisah di sini ya, Aisyah radhiyallahu an bersabda, "Wahai Aisyah," kata Rasulullah, "apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya?" Jadi sebelum ayat ini turun, Rasulullah meminta izin kepada Aisyah. Jawab Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyayangi apa yang kau senangi, menyukai apa yang kau sukai. Saya izinkan kau untuk melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kibrah, tempat air yang terbuat dari kulit domba, berwudu ya di dalam rumahnya. Lalu beliau berwudu, selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya. Ini ceritanya ya. Jadi Rasulullah itu pada saat subuh hari melaksanakan tahajud itu menangis sampai ya basah ya bajunya. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Di waktu beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya berdoa dan menangis lagi. Dan air matanya pun membasahi tanah. Ini peristiwa turunnya ayat Al-Imran ini. Kemudian datanglah Bilal bin Rabah yang akan melakukan azan di subuh hari. Melihat Nabi yang menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu ya Rasulullah, yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya bukan seorang hamba yang pantas layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Karena pada malam ini telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul lil albab." Kemudian didesak oleh Bilal bin Rabah, "Kenapa engkau menangis?" "Karena khawatir umatku mendustakan ayat ini." Itulah jawaban Rasulullah. Sedih, khawatir umatku mendustakan ayat ini. Ini sangat luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Ditangisi oleh Rasulullah kedatangannya karena khawatir umat kita mendustakan. Kenapa? Karena kalau kita mengambil seluruh informasi-informasi, data-data dari alam semesta, baik langit maupun bumi, siang dan malam kita kaji, maka insya Allah ini akan mendatangkan sebuah keniscayaan kemajuan bagi umat ini. Itulah yang ditangisi oleh Rasulullah. Dan ini terbukti pada saat sekarang ini ya. Banyak di antara kita yang tidak peduli terhadap ayat-ayat ini. Yang tidak peduli untuk mengembangkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya orang-orang muslim menjadi terjajah ipteknya oleh negara-negara luar. Seandainya HP itu yang menemukan kita. Seandainya HP itu yang menemukan adalah orang-orang muslim ya. Maka saya yakin tidak akan mungkin hal-hal yang negatif masuk dalam program di dalam HP kita. Tapi saya yang menemukan adalah bukan orang muslim. Nah inilah kemungkinan prediksi Rasulullah itu betul ya pada saat sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat peradaban kemajuan iptek sebetulnya sedih ya. Padahal pada saat itu ketika zaman klasik dinasti Romawi ya, Aristoteles, Mendes itu sebetulnya belum maju ipteknya. Tapi begitu dinasti Abbasiyah yang dimotori oleh Jabr bin Hayyan terutama ahli kimia, Al-Hawarizmi ahli matematik dan astronomi ya, Ibnu Haytham yang ahli dalam bidang optik, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran. Ini merupakan satu dinasti Abbasiyah yang memperendahkan negara ya, negeri ini tergantung kepada para ilmuwan Islam ini. Kemajuan iptek mulai muncul dari situ. Termasuk juga di sini nggak saya tuliskan, Ar-Rajaz Al-Jajari menemukan 700 alat yang sekarang dipakai oleh kita semua. Di antaranya kipas angin, ya, sekrup baut, kemudian juga kincir angin, kemudian juga jam dan sebagainya. Itu adalah karya dari para ilmuwan-ilmuwan kita. Ya, saya kebetulan pernah mengikuti pameran ya di Malaysia, yaitu Tamadun Islam. Ya, warisan dari budaya Islam. Ini luar biasa ya. Dan itu ternyata yang memelihara
warisan budaya Islam itu hasil karya Iptek Islam ini termasuk buku-bukunya yaitu di Goethe University yang ada di Jerman. Ya, kita tidak mengarsipkan itu semua. Ini luar biasa mereka. Nah, jadi kita pernah memberikan sumbangan terbesar dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi ini. Baru setelah itu ada Isaac Newton, Robert Boyle, Faraday, Einstein. Itu setelah ya, abadnya Jabir Bohayan, Al-Khwarizmi sukses dalam memunculkan Iptek ini. Maka saya katakan, zaman kemasan itu sirna dalam sejarah Iptek. Ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah melalui surat Al-Imran tadi. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganggap ya ataupun memberikan satu gelar tersendiri ya bagi orang-orang yang berilmu itu adalah derajatnya bagi orang disamakan orang-orang yang beriman. Bayangkan coba, derajat bagi orang beriman dan berilmu pengetahuan itu Allah tinggikan derajatnya. Jadi iman, ilmu. Jadi orang-orang yang menekuni ilmu pengetahuan dan dia menghasilkan suatu karya-karya nyata, maka insya Allah akan terdorong derajatnya, ya, karena dia telah memberikan satu kontribusi positif bagi kemajuan umat ini. Misalnya dalam surat Al-Luqman ya, alam taro anallah syaharalakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagu alaikum ni'matu dhahirata wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudda wala kitabim munir. Tidak kamu memperhatikan ya bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan kita. Ya. Kemudian juga diantaranya diberikan nikmat atas seluruh ya kekayaan yang ada di dalamnya. Tapi banyak di antara manusia yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk ya kitab yang menerangi. Jadi banyak di antara para ilmuwan yang tersesat, tidak mengenal Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah karena mereka adalah hanya mempelajari ilmu pengetahuan tanpa didukung dengan suatu iman yang kuat. Begitu juga Allah dikatakan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman dan ilmu pengetahuan. Inilah pentingnya, ya. Jadi di filsafat ilmu Bapak Ibu ini harus ditekankan. Ya, bahwa Islamlah yang menghargai orang yang berilmu itu sejajar dengan orang yang beriman. Ya. Baik, karena buru-buru saya lanjut modalitas belajar dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari ilmu yang luar biasa banyaknya ya di alam semesta yang tadi syaratnya adalah dalam Al-Quran, maka Allah pun juga turunkan satu modalitas yang luar biasa kepada manusia. Pertama, manusia diciptakan memang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian juga dilengkapi ya. Allah menurunkan kita dari ibu-ibu kita, dari perut ibu kita dengan dilengkapi ya jasad, akal dan ruh. Bahkan kita juga ada mata, telinga, yang semuanya itu adalah lengkap. Semuanya kalau kita sinergikan ya, itu bisa membuat kita mencari ilmu itu lebih baik. Jadi modalitas inilah yang akhirnya dijadikan manusia untuk menangkap ya seluruh informasi-informasi dan juga menangkap ya isyarat-isyarat di dalam isyarat-isyarat kehidupan itu baik yang ada di alam semesta maupun dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, juga dilengkapi dengan otak yang luar biasa, sempurna, otak kiri dan kanan ya. Dan kita memiliki sebanyak 150 sampai 200 miliar sel, bahkan triliunan connection, di mana pada saat sel-sel ini terkoneksi dengan baik, maka muncullah sebuah pengetahuan yang kita kuasai. Tapi sayangnya kita kurang optimal dalam memanfaatkan otak ini. Sebetulnya saya ada tayangannya ya, tapi saya loncat aja ya Bapak Ibu. Bagaimana pembelajaran dalam Al-Quran? Al-Quran pun lengkap ya, memuat tentang konsep pembelajaran. Ini bisa kita lihat bagaimana ilmu dari Allah itu diajarkan kepada manusia itu dua perantaraan. Yang pertama melalui perantaraan wahyu, yaitu melalui malaikat Jibril yang disampaikan langsung kepada Rasulullah. Yang keduanya berdasarkan eksplorasi para ilmuwan, para mubasyirin ya. Jadi ilmu itu disampaikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama adalah wahyu yang langsung disampaikan kepada Nabi. Ada juga yang satu lagi ilmu yang tersirat di dalam alam semesta.
yang kalau itu tidak bisa, ya kalau tidak dilakukan eksplorasi kepada para ilmuwan, maka ilmu itu tidak akan sampai pada kita semua. Nah, melalui perantaraan wahyu ini tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan ya melalui rasul agar rasul itu mengajarkan kepada kita. Kam arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada seorang rasul dari kalangan kamu ya, dari kalangan kita sebagai manusia yang sama. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membacakan ayat-ayatnya, mensucikan, membentuk kepribadian, mengajarkan kepada kita tentang hikmah, artinya adalah mengimplementasi ya agar bisa digunakan dalam kehidupan. Kemudian serta mengajarkan belum kamu ketahui. Yang belum kamu ketahui itu adalah bukan tugas Rasul saja, tapi juga tugas kita semua untuk mencari lebih lanjut. Ya, sehingga di situ Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, pembeda dan batil itu jelas sekali ya diturunkan dari wahyu. Tapi yang melalui eksplorasi para ilmuwan ini adalah tergantung kita. Kalau kita mampu mengungkap rahasia alam semesta ini, maka kita menjadi para ilmuwan yang bisa menyumbangkan kontribusinya untuk kemajuan umat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil lil albab, yang tadi saya bacakan itu adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah ya bagi orang-orang yang berpikir. Jadi artinya adalah ilmu ini akan kita dapat manakala kita terlibat untuk mencari melalui sebuah proses yang disebut dengan eksplorasi. Ya, kalau kita tidak terlibat dalam penelitian, tidak terlibat dalam eksplorasi, maka kita tidak mungkin akan mendapatkan ilmu itu. Tapi ada juga yang ilmu ini walaupun itu sifatnya kauniyah ya. Jadi yang satu itu adalah kauliyah, yang sebelahnya kauniyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah mengajarkan ilmu-ilmu kauniyah ini juga kepada Adam alaihissalam. Ya, ketika Adam ingin ditunjukkan kepada Allah bahwa dia adalah manusia yang mempunyai ya kecerdasan istimewa dibanding malaikat dan jin. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Allah katakan allama adam asma'ul kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan diajarkan, jadi Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Jadi sifatnya kauniyah, tapi diajarkan oleh Allah langsung. Ya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutlah kepadaku nama benda itu. Kemudian Adam menyebutkan nama satu-satu. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam memberikan pembelajaran kepada manusia, maka kita tidak bisa mengandalkan sebuah hafalan saja. Tapi perlu adanya satu pembuktian. Benda-benda itu adalah satu bukti, satu media yang bisa ditransfer, sehingga Adam pun juga kuat dalam memahami ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan keyakinannya Nabi Adam menyebutkan benda-benda itu, akhirnya malaikat bertunduk kepada manusia, tapi jin tidak mau tunduk, dan itulah yang disebut orang yang jin itu adalah sombong. Oleh karena itu, ketika ada suatu penemuan, ya, buktinya otentik, buktinya bisa diterima, kita sebagai manusia tidak boleh sombong untuk tidak menerima kebaikan-kebaikan itu. Kauliyah, ilmu kauliyah dan kauliyah, kalau kita satukan, ya, maka kauliyah ini memberikan isyarat pada kauniyah. Sedangkan ilmu kauniyah menjadi penguat, ya, ayat-ayat kauliyah. Itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini yang kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, pendidikan Islam itu juga sebetulnya sudah ada semuanya dalam Al-Quran. Ya, misalnya tentang tujuan pendidikan itu udah jelas sekali dalam Al-Quran. Pendidikan diberikan kepada manusia dalam rangka apa? Di dalam surat Al-Luqman ayat 13-19 jelas sekali. Supaya manusia itu tidak syirik kepada Allah. Supaya manusia itu sopan, mempunyai suatu etika, mempunyai suatu karakter, hormat kepada orang tua, mau mengevaluasi diri, berjiwa dai, ya, mau menyabarkan lagi ilmu yang diberikannya. Kemudian juga bisa rajin sholat, sabar, berakhlak. Itu adalah tujuan pendidikan Islam.
Yang sangat mulia tujuan ini dalam surat Al-Luqman. Kemudian juga tadi model pembelajarannya ada di dalam surat Al-Baqarah, ya, di mana guru mempunyai tugas membacakan ayat Allah, mensucikan, kemudian juga memunculkan hikmah yang dipelajari, ya, dan menggali ilmu dengan berbagai macam eksplorasi yang dilakukan. Kemudian juga dalam surat Al-Alaq strategi pembelajarannya pun juga dikemukakan di situ, ya, membaca, menelaah, mengeksplorasi, merumuskan, membagi, berzikir, itu adalah strategi yang bisa diajarkan. Kemudian juga dalam surat Al-Imran 79 dan 9, pada saat kita menjadi pembelajar atau menjadi peserta didik, maka kita pun juga harus berlapang dada, bijaksana, ya. Apalagi sebagai guru, berlapang dada, bijaksana, lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, terbuka, ya, itu juga harus dilakukan oleh guru kita. Ini strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh Islam, ringkasan seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kalau kita perhatikan dari tadi yang saya kemukakan, ya, tentang konsep ulul albab misalnya, ya, di samping mempunyai kemampuan menalar yang baik, kita juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah dengan baik. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi keseimbangan antara berpikir dan berzikir itulah yang disebut gelar ulul albab. Jadi seorang yang memiliki pengetahuan, tapi juga dia memiliki kekuatan dalam bidang, ya, keislaman, maka insya Allah akan menjadi orang-orang yang selamat, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Wa minan nasi dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadalika innama yakhsyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Di sini dikatakan, ya, dalam surat ini bahwa orang semakin ilmunya banyak, baik ilmu teknologi, ilmu sains maupun ilmu yang berkaitan dengan agama, maka mereka sebetulnya adalah orang-orang yang layak memiliki rasa takut yang berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan menyadari betapa, ya, sangat kerdilnya kita dibanding Allah Subhanahu wa taala. Contoh pada hari ini saja, pandemi yang masih terus berlangsung Bapak Ibu, virus yang kita hadapi ini sebetulnya kan hanya 125 milimikron, ya, sangat kecil sekali. Tapi manusia tidak berdaya. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengedepankan itu. Isyarat sains dan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan ada 750 ayat yang bicara tentang sains, ya. Di antara sains itu adalah aspek kehidupan, ya. Itu dimuat di dalam Al-Qur'an tentang aspek kehidupan. Misalnya bagaimana manusia itu sifat, sikapnya, ya. Kemudian juga proses terjadinya manusia, itu semuanya ada di dalam materi-materi yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian juga Al-Qur'an pun memuat tentang kosmologi, ya. Kemudian Al-Qur'an pun memuat tentang fisika, tentang kimia, ya, tentang biologi, ya, terutama terjadinya proses tumbuhan, kemudian hewan, kemudian juga proses terjadinya manusia, semuanya ada di dalam materi-materi biologi itu sendiri. Kimia pun banyak sekali di dalam Al-Qur'an, terutama Al-Hadid, ya, mengatakan tentang masalah sifat-sifat besi, ya, dan sebagainya. Kemudian fisika pun di situ atom dan bagaimana proses terjadinya foto listrik dan sebagainya itu ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin saya akan contohkan pada waktu yang singkat ini. Kemudian juga masalah oceanografi, ya, tentang kelautan, metalurgi, pengukuran, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi 750 ayat bicara tentang sains. Ya, oleh karena itu dikatakan dalam surat Al-An'am, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri qad fasalnal ayati liqaumin ya'lamun. Misalnya contoh, ya, salah satunya. Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu. Apa manfaat bintang bagi kehidupan? Ya, bintang itu bisa menunjukkan tentang titik waktu, ya. Kemudian bintang pun bisa menunjukkan tentang masalah musim. Itu luar biasa. Agar kamu menjadikan petunjuk, ya, dalam kegelapan di darat maupun di lautan. Saya masih ingat, ya, karena saya orang nelayan,
Bapak saya dulu ketika melihat salah satu bintang berada di bagian tertentu, dia bisa menyimpulkan, oh ini udah jam 4 gitu ya. Karena itu kebiasaan saja sebetulnya. Sebelum jam ini ditemukan. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menemukan berbagai macam hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi abad 21, Bapak Ibu. Itu kan ada kita lihat ya bagaimana kompetensi abad 21 dilihat dari sisi sains dan dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat ya metode sains dipelajari menurut Al-Qur'an di sebelah kanan kanan dulu Bapak Ibu. Itu terlihat di sini nampak ya. Jadi istilah-istilah dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan yang tafakkarun ya, kemudian yang durun, kemudian juga takilun, ulul albab ya. Itu adalah mencerminkan suatu proses yang dimaksudkan oleh kompetensi abad 21. Kalau kita lihat dalam surat Yunus misalnya ayat 101, maka di situ adalah kuling duru madza fis samawati wa ard. Perhatikan apa yang terjadi di langit dan bumi. Artinya adalah mengajarkan kepada kita untuk mempelajari sains itu adalah tidak hanya menghafal, tidak hanya membaca, tapi kita harus melakukan suatu proses yang disebut mengamati dan mengenali kejadian. Ya, dan itu yang disebut pada saat sekarang ini adalah critical thinking dan creative thinking. Ya, karena itu adalah hand-on activity. Jadi sains itu nggak boleh dipelajari hanya dengan hafalan. Di dalam surat Yunus ayat 100 ini jelas sekali 101. Kuling duru madza fis samawati wa ard. Perhatikan apa yang terjadi di langit dan bumi. Artinya kita suruh ya melakukan satu eksplorasi terkait dengan kejadian itu. Kemudian juga berpikir kritis yang merupakan ciri daripada abad 21 pun dikatakan ya dalam surat Al-Ghasyiyah ya. Yang mungkin Al-Ghasyiyah ini sudah tidak asing lagi ya, kita pada mengenal surat Al-Ghasyiyah ini. Di antaranya adalah beberapa wa ilas samai kaifa rufi'at ya. Yang artinya adalah di situ dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Coba kalau kita mikir bagaimana langit ditinggikan nggak kena tuh teknologi apapun. Ya, oleh karena itu kita ini selain harus menguasai iptek juga harus dibarengi dengan keimanan yang kokoh dalam diri kita baru akan bisa nerima. Kemudian juga berikutnya wa ila jibali kaifa nusibat misalnya, bagaimana gunung ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan, ditegakkan. Tidak terbayang oleh kita. Kok bisa ya? Bisa ada gunung di dalamnya ada yang namanya api gitu kan? Gunung berapi, di dalamnya penuh mineral, penuh energi yang luar biasa ya. Dan bagaimana juga wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Artinya ayat-ayat ini semuanya menantang kepada kita harus melakukan yang disebut dengan eksplorasi, yaitu mengamati dan mengenali kejadian itu. Inilah ciri daripada sains sebetulnya, supaya kita berpikir yang disebut berpikir kritis. Kemudian juga ila samai kaifa rufi'at ya. Dan bagaimanakah gunung ini langit ya ditinggikan, itu juga menantang kita untuk berpikir tentang fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan pengukuran yang benar. Itu ciri daripada IPA. IPA identik dengan pengukuran, identik dengan eksplorasi, identik dengan fenomena. Salah satunya dengan pengukuran ini adalah surat Al-Qamar ayat 49. Sorry ya, itu bukan 149 tapi 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apa yang kami lakukan ya, apa yang kami ciptakan di muka bumi ini semuanya ya itu didasarkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Bahkan dalam surat Al-Hasyr itu wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Ya, Allah menciptakan dan membentuk rupa dan membentuk satu ketetapan kepada seluruh ciptaannya itu dengan hal yang berbeda. Misalnya contoh ya, zat-zat kimia yang ada di muka bumi ini 118 yang sekarang sudah ada, itu tidak ada satupun yang mirip betul. Yang ada itu mirip tapi nggak ada yang sama. Ya,
itulah Allah mengatakan adalah wallahul khaliqul bariul musawwir wal asmaul husna. Kamilah menciptakan sesuatu dengan rupa, dengan ciri yang berbeda di antara satu dan yang lain. Ini adalah sains. Oleh karena itu sains itu harus mempunyai bantuan dan kajian yang bagus. Ya, nanti sebentar lagi Pak ya. Kita aja nih. Kemudian yang berikutnya menyadar, tapi di samping itu kita juga menyadarkan sains ini agar menyadarkan kepada ya kita tentang kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang jarang dilakukan. Terkadang kita ketika meneliti menemukan sesuatu bangganya bukan main, padahal sebetulnya bagian terkecil dari ilmu Allah yang kita pelajari. Ya, karena ada suatu pepatah kalau kita masukkan jari-jari kita ya di lautan, kemudian diangkat, tetesan akhir yang turun dari jari-jari kita itu adalah ilmu kita dibanding ilmu Allah yang luas lautan, bahkan 8 kali lautan di muka bumi ini. Kalau dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah, maka tidak akan mungkin bisa dilakukan. Jadi artinya kompetensi abad 21 sebetulnya sudah ada di dalam Al-Quran semuanya. Hanya kita kurang pandai mengambil isyarat-isyarat dalam Al-Quran ini. Dan yang terakhir, ini barangkali contoh ya. Contoh misalnya berpikir kritis ya. Berpikir kritis kita itu jangan bebas nilai. Harus ada nilai yang melandasi. Kalau ilmuwan dulu nih Pak Adi ya, Pak Ardi, ilmuwan dulu nih kalau mau mengambil satu impact yang akan diciptakan itu harus dipikirkan dulu, harus punya manfaat. Kalau nggak manfaat nggak bakalan diciptakan. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita kalau penelitian kan manfaatnya nggak ada pun, pokoknya yang penting dapat duit gitu. kalau ilmuwan lama itu nggak begitu. Ya, salah satunya misalnya Asatir ya. Asatir ini luar biasa. Asatir itu menemukan jam matahari itu karena gara-gara ada ayatnya. Fa'aqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya. Ya, atas orang-orang yang beriman. Kata Asatir, kalau seandainya umat Islam ini tidak ada patokan waktu, khawatir umat Islam ini tidak tepat waktu melaksanakan sholat. Bahkan dia belum waktunya udah melaksanakan sholat, bisa-bisa nggak diterima. Oleh karena itu terfikir oleh Asatir ini membikinkan yang disebut jam matahari. Oleh karena itu jam matahari ini seperti itu yang saya gambar, yang ada di gambar di atas. Setiap pergerakan matahari diikuti oleh benda ini. Ya. Nanti jam 10 itu bayangannya ada di jam 10. Ketika benda bayangannya sama dengan bendanya, maka pas jam 12 saatnya sholat zuhur. Jadi luar biasa. Tapi Asatir ini diralat juga, dikoreksi ya, disempurnakan oleh Ar-Rajis Al-Jajari ini. Biar Bapak Ibu tahu detik menit itu dari mana asalnya. Ya. Jadi Ar-Rajis Al-Jajari sebagai tokoh Islam yang banyak menemukan ya bahan-bahan teknologi ini luar biasa. Dia menemukan yang namanya jam air. Jam air itu kerjanya air ini disiapkan, di situ ada tabung ya, bisa menabung air. Kemudian air ini nanti diturunkan setiap tetes ini ke tabung ini, kemudian nanti akan mengangkat ya katrol ya, berputar katrol itu diangkat oleh tongkat itu yang ada di bawah ya. Kemudian nanti akan berputar, setiap angka itu nanti akan digerakkan oleh adanya air yang semakin bertambah. Ternyata Asatir menemukan setiap 3.600 tetes air menggerakkan satu angka, Bapak Ibu. Itu mulanya tuh. Jadi kalau kita pengen tahu siapakah yang mengatakan bahwa 1 jam itu sama dengan 360 detik, itu sebetulnya Asatir. Al-Rajis Al-Jajari maksud saya. Ya, setiap 3.600 tetes air menggerakkan menggeser katrol, dan akhirnya itu adalah bergeser satu angka. Sehingga disimpulkan setiap 3.600 tetes sama dengan 1 jam. Ya, ini luar biasa. Tapi waktu itu masih menggunakan air, dan akhirnya disempurnakan oleh Peter Herlin sebagai penuh baterai yang pertama, yang itu orang Swiss gitu. Jadi ini luar biasa. Sebenarnya berpikir kritis itu dari dulu sudah ditegakkan. Dari dulu sudah dicontohkan oleh para ilmuwan kita. Sayangnya kita tidak meniru bagaimana para ilmuwan-ilmuwan kita itu berkontribusi dalam menegakkan teknologi ini melalui daya berpikir yang kritis.
Dan yang terakhir, pengembangan pembelajaran terintegrasi sains dan Al-Quran itu bisa dilakukan dengan pengembangan berpikir high order thinking skill yang sekarang adalah merupakan ciri utama pembelajaran kita. Thinking skill, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaborasi itu pada dasarnya udah dikembangkan di dalam sejarah-sejarah Islam maupun di dalam perintah-perintah Al-Quran kita. Sehingga inquiry, discovery, ya, PJBL, blended learning itu pada dasarnya adalah isyaratnya sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, jangan lupa selain berpikir kritis yang kita bangun, anak-anak kita juga harus dibekali dengan karakter. Sains itu harus menghasilkan suatu karakter, kejujuran, ya, kebenaran, kejujuran, kedisiplinan, integritas, itu harus muncul karakternya. Karena orang praktikum kalau tidak jujur mau bagaimana ilmu ini akan kita nikmati kebenarannya. Maka karakter harus ditekankan. Tidak dikotomi ya antara Islam dengan cirinya. Ya kita harus mempunyai suatu keinginan bahwa tidak ada dikotomi antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Sebetulnya itu harus ditekankan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai keislaman harus diintegrasikan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian literasi pun juga harus dikembangkan. Bukan hanya mempelajari sains, tapi bagaimana literasi yang harus muncul dalam literasi sains itu adalah mereka terbangun pengetahuannya antara sains berbasis Al-Quran merupakan bagian yang harus dipelajari oleh siswa-siswa kita. Sehingga dengan demikian kita akan mengulang masa kemasan yang dulu di abad ke-6 sampai 13 Islam telah berjaya dengan keilmuan yang luar biasa. Ini barangkali Pak Adi sebagai pengantar ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh lain, tapi waktunya yang sangat sempit. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan yang sangat sempit, mudah-mudahan nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sukro Muhab atas presentasi yang sangat luar biasa. Dan memang ini yang kita rindukan dalam rangka mengembalikan kejayaan Islam. Karena sesungguhnya kalau kita lihat apa yang telah dipaparkan oleh Pak Sukro pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa basic daripada kemajuan dunia barat itu ternyata diambil dari dunia Islam. Apakah mereka nanti membunyikannya secara terus terang ataupun menyembunyikannya juga secara terus terang. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita manfaatkan waktu sampai pukul 10.45. 10.45. Arti kata kita punya waktu 15 sampai 20 menit untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita Pak Sukro Muhab. Kepada para hadirin dipersilakan raise hand atau menulis di room chat pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kita yang pertama pagi ini. Dipersilakan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, para peserta webinar, dipersilakan kita manfaatkan waktu kita 15 sampai 20 menit ke depan untuk berdiskusi dengan Pak Sukro Muhab menyangkut dengan materi yang disampaikan beliau. Kita tunggu beberapa menit. Kalau tidak ada, maka kita persilakan pada Pak Sukro memanfaatkan waktu itu memaparkan contoh-contoh yang lebih banyak. Oh ya boleh. Atau saya contohin dulu Pak sambil nunggu. Oke. Baik Pak, silakan dilanjutkan dulu Pak. Jadi kalau ada pertanyaan jadi ada yang menarik nih Pak. Jadi apa manfaat belajar sains itu ya? Kita lihat di sini luar biasa sebetulnya karena di antaranya banyak orang-orang ilmuwan itu bisa beralih kepada Islam itu gara-gara menemukan keterkaitan antara sains dengan ilmu pengetahuan. Contohnya di sini adalah hidayah bagi para ilmuwan, seorang ahli ya oceanografi, yaitu orang Prancis yang namanya Jacques Cousteau itu melakukan eksplorasi di bawah laut Pak. Tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, padahal secara kimia
ketika ketemu air tawar dengan air laut, maka dia akan terjadi pencampuran. Ya. Tapi ini tidak terjadi. Seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu suatu hari ia bertemu dengan seorang muslim, seorang profesor muslim, dan menceritakan fenomena itu. Kemudian ditunjukkan bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya itu ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barjahul la yabghiyan. Yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir dalam keduanya. Kemudian antara keduanya tidak ada batas pemisah, tapi rasanya berbeda. Juz Kusru mengatakan tidak mungkin kalau kalimat ini dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu nggak pernah ke laut gitu ya. Itu menurut pengamatan dia. Pasti ini adalah hasil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia percaya sumber Al-Quran itu telah memberikan isyarat kepada ilmu pengetahuan yang langsung sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Juz Kusru, dia langsung berislam. Ini salah satu hidayah ya. Semakin kita mempelajari sains dengan baik, kemudian akan ditemukanlah berbagai macam keunikan dan juga kemahabesaran Allah. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Maurice Bucaille ya. Cerita Maurice Bucaille masuk Islam itu juga sama. Ya, Maurice Bucaille ini dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Firaun. Ia merupakan ahli bedah asal Prancis yang lahir di tahun 1920. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian murni, yaitu jasad Firaun. Perdebatan terjadi. Firaun itu Ramses I ada atau Ramses II, ya gitu ya. Kebetulan saya alhamdulillah nih waktu ke Mesir saya lihat jasadnya Firaun ini. Ternyata Firaun itu bukan satu, ada banyak ya. Gitu. Nah, salah satunya adalah perdebatan Ramses II atau Ramses I. Nah, Maurice Bucaille menemukan dalam pengamatannya Ramses II ini ternyata ditemukan badannya itu lebih segar dibanding dengan raja-raja yang lain, Firaun yang lain. Kesimpulannya adalah karena masih ada bercak-bercak, terutama adalah di situ di otopsi ternyata ditemukanlah ya nilai garam, kandungan garamnya lebih tinggi daripada jasad yang lain. Ya, kesimpulannya adalah bahwa betul yang meninggal di lautan itu, yang mati di lautan itu adalah Raja Ramses II. Ya, dan ini dalam surat Yunus 92 diabadikan oleh Allah. Fal yauma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa in katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya, dikatakan di situ adalah maka pada hari ini kami selamatkan badanmu ya Firaun. Kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi luar biasa. Nah, dari sini pula Maurice Bucaille tertarik untuk berislam ya, karena menemukan sesuatu yang aneh. Apalagi Maurice Bucaille juga kenapa yang disinggung kok unta gitu ya, bagaimana unta diciptakan ya. Ternyata di unta itu ada gondok itu yang kalau perjalanan jauh, kenapa Rasulullah memilih ya unta untuk menemani perjalanan jauh. Ternyata unta itu mempunyai cadangan minuman yang luar biasa. Ya, itu juga Maurice Bucaille kaget gitu. Ini nggak mungkin nih kalau bukan Allah yang menginformasikan ini. Muhammad nggak mungkin sampai ke sana gitu kan pikirannya gitu ya. Ini luar biasa. Oleh karena itu dia percaya bahwa seluruh informasi-informasi yang ada itu betul Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maurice Bucaille berislam. Dan ini banyak lagi yang lain ya. Saya kira setiap tahun para ilmuwan juga banyak yang berkembang. Di room chat sudah ada 2 pertanyaan, Pak. Oh ya, oke. Saya kembali ya, Pak ya, ke situ. Saya coba lihat. Saya bacakan mungkin, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Sukro. Bagaimana rekomendasi Bapak untuk menanamkan kesadaran kepada para mahasiswa menyeimbangkan zikir dan pikir di era COVID-19 ini? Baik ya, ini pertanyaan yang pertama. Ya, baik Pak. Jadi saya kira antara zikir dan pikir ini ya, saya teringat Pak Syahrul Alim, Pak dosen saya ketika ngajar di UGM ya. Pak Syahrul Alim itu seorang ilmuwan, tapi dia juga seorang kiai, seorang ustadz gitu ya, yang menguasai materi-materi. Ketika kita memang memiliki kemampuan kayak begitu ya, jangan ragu-ragu. Pada saat pengajar itu dibuka dengan ayat ya. Pak Syahrul Alim
kalau mengajar, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ilal Islam, kemudian baca ayat. Setelah itu teori Maxwell kelemahannya ada di sini. Gitu ya. Itu ditunjukkan melalui ayat ini, gitu. Nah, jadi kita terperangam semua tuh ya oleh Pak Alim yang diajak memahami bahwa materi-materi itu harus didekatkan. Nah, kalau saya punya pendekatan Pak, namanya terpadu Pak, ya, telaah, eksplorasi, ya terpadu itu saya singkat telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan dunia ukhrawi. Gitu loh. Jadi setiap materi apapun yang kita berikan kepada anak kita, maka kita harus bungkus terakhirnya itu bagaimana manfaat materi ini terhadap kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Misalnya contoh ya, kimia. Pada saat kita belajar tentang masalah larutan gitu, ya. Kita kan belajar molaritas, ukuran, ya, misalnya. Kemudian kita belajar tentang gizi, ya. Pada dasarnya ketika belajar gizi, ya, itu kita diajari untuk merelasikan sebuah ayat bahwa makanlah makanan yang baik dan halalan toyiban, halal dan baik. Artinya apa? Artinya tidak cukup kita hanya halal, tapi juga caranya baik. Maka mengkonsumsi makanan itu, kalau tahu mineral itu mengandung sekian kalori, karbohidrat mengandung sekian kalori, protein mengandung sekian kalori, kebutuhan kita hidup itu di dunia, seharinya berapa butuh kalori ini. Maka kita mengkonsumsi pun nanti akan menghitung takaran itu. Nah, takaran itu dilakukan dengan apa? Dengan molaritas, dengan normalitas gitu kan. Nah, dipakai dong ilmu kimianya. Kenapa nggak dipakai pada saat membuat sirup buka bersama ya kan? Ini mah puasa buka bersama ukurannya nggak jelas gitu ya. Hari ini manis, besok nggak karuan, ya kan gitu ya. Mestinya orang-orang kimia itu lebih melihat kebutuhan kalori kita cuma sekian loh. Setelah kita lapar perlu kalori sekian, maka kita makan sirupnya sekian, kolaknya sekian, ya. Kemudian makan nasinya sekian gitu. Maka insya Allah kita akan menjadi hidupnya juga perlu imunitas pada saat sekarang ini. Ya, imunitas itu pada dasarnya adalah mengkonsumsi makanan yang pas takarannya dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi yang bisa menahan akhirnya menolak virus-virus untuk masuk. Begitu Pak kalau menurut saya. Jadi dan kemudian zikir dan fikir itu penting. Tadi saya katakan ya wa minan nasi mayujadiru fil haqqi bighairi ilmin wala huda wala kitabun munir. Banyak di antara manusia ini yang tidak mengakui Allah, menjauh Allah ketika belajar, ketika dia memiliki ilmu pengetahuan tapi tanpa digenangi hatinya dengan petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak digenangi dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu keseimbangan itu perlu. Ya, saya berpesan kepada Pak Dekan ini mumpung jadi dekan, ya wajibkan anak-anak kita itu untuk senantiasa juga menekuni ya. Merdeka belajar itu suruh pesantren Pak kalau menurut saya. Ya. Merdeka belajar ke industri gitu ya. Calon guru merdeka belajarnya ke industri terus mau jadi tukang kelas ya kan gitu. Kan mestinya kalau calon guru itu merdeka belajarnya kelebihannya itu bisa dimanfaatkan untuk di pesantren ya. Misalnya sebulan di pesantren, nanti pulang-pulang menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki ulul albab tadi ya. Gitu. Ilmuwan tapi tergenang nilai-nilai keislaman yang luar biasa. Ini barangkali Pak yang dapat saya berikan. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Ada dua sebenarnya di chat room, tapi yang kedua adalah harapan. Nah, yang pertama ada Pak, bagaimana agar semua guru di sekolah-sekolah Islam mampu mengintegrasikan semua pelajaran umum dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan sejarah-sejarah Islam? Ya, guru itu jangan berhenti belajar. Makanya dalam surat Ali Imran itu mengatakan generasi yang lurus, ya, generasi yang robani itu adalah cirinya mau belajar dan mau mengajarkan. Jadi jangan mentang-mentang jadi guru kimia kemudian berhenti untuk belajar. Harus diperluas, apalagi kita dipesankan mengajar itu harus 3 yang kita bentuk, pengetahuan, keterampilan, kemudian karakter, ya. Karakter itu ada 2, karakter yang berkaitan dengan sikap keindonesiaan, yang keduanya adalah agama. Nah, nggak mungkin ini bisa ya terintegrasi tanpa kita mau belajar agama, itu yang paling penting sebetulnya. Ya, belajar agama itu bisa rutin ya dilakukan melalui pengajian-pengajian maupun kita juga bisa mengkaji lewat kiai kita yang ada di Google misalnya.
Tapi hati-hati juga ya untuk saat ini, karena kan Google itu siapapun boleh memasukkan. Ya, kalau saya referensinya yang jelas dulu, kitab-kitab lama yang diterjemahkan kita coba gali di situ. Misalnya yang saya baca itu adalah Jarnuji ya, seorang ahli dulu dalam bidang pendidikan saya baca. Ternyata luar biasa kajiannya ya. Dia menghubungkan antara materi ilmu pengetahuan dan teknologi juga luar biasa. Kemudian juga ada yang disebut dengan Daud Tauhidi ya, seorang pemikir dari Arab yang mencoba menghubungkan antara integrasi nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia tidak terpisah, tidak pernah ada dikotomi ya gitu. Kalau saya di kampus sering ngajar Pak, saya dahului dengan ya tadi kayak Pak Sarul Alim ya, ayat hadis, atau di terakhirnya saya perkuat dengan nilai keislaman gitu ya. Ini penting gitu. Dari mana saya bisa begitu ya? Karena saya belajar Islam. Tidak berhenti untuk belajar Islam. Belajar kimia saya mungkin udah berhenti ya, ketika mau belajar ngajar aja saya baca lagi gitu. Tapi belajar Islam saya tidak berhenti. Sehingga saya menemukan ya keterkaitan materi-materi Islaman itu dengan sains yang akan saya berikan. Ini kiat-kiat yang harus kita lakukan. Ini barangkali Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Syukro atas bahasan beliau yang telah disampaikan ya Pak. Ada satu pertanyaan lagi Pak, ini cukup panjang tetapi mengingat waktu mungkin dikembalikan. Apakah mungkin Pak untuk satu pertanyaan lagi kita sampai 45 Pak? Boleh. Saya boleh. Nanti jam ini nampaknya yang penanya merujuk pada buku Fahmi Basha yang judulnya itu Bumi itu Al-Quran. Ya. Nah, ini membahas tentang segala bentuk posisi dari sains tentang apa yang dalam Al-Quran. Ya. Nah, ujung pertanyaan adalah sebagai seorang Muslim kebenaran Al-Quran mutlak diyakini. Namun sebagai seorang saintis kita juga memiliki sikap skeptis. Ya. Terhadap apa yang disampaikan dalam buku Bumi itu Al-Quran tersebut. Nah, mohon saran Bapak bagaimana agar kita dapat menilai pembahasan tentang kebenaran Al-Quran itu dengan bijak dan terhindar dari sikap skeptis yang berlebihan. Nah, jadi begini Pak, bedanya ya Islam ya, kalau kita itu belajar sebetulnya sains ini, apa sih sebetulnya ujung daripada belajar sains itu? Belajar sains itu menghantarkan kita selain memiliki keilmuan yang itu untuk berguna bagi kehidupan, juga untuk mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Itu bedanya. Ya. Itu bedanya kalau sains Islami. Tapi kalau sainsnya sains mutlak, nggak ada kesana gitu. Ya. Itu biasanya kan sekuler. Misalnya contoh gini, satu ayat aja saya ambil ya dari misalnya ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was sama. Ya kan? Bahwa Allah menjadikan hujan, menurunkan hujan itu artinya dari langit ya ke bumi. Menurunkan, hati-hati itu. Artinya di situ ada peran Allah loh dalam menurunkan hujan. Tapi pada saat sekarang ini dalam ilmu sains itu kan hujan itu kan prosesnya kan pertama terjadi yang disebut dengan evaporasi ya kan, rangkanya. Kemudian nanti pengembunan ya, kondensasi. Setelah itu baru karena panas ya kemudian mencair, terjadilah hujan. Padahal sebetulnya Allah sudah mengatakan anjalna minas sama'i wal ard ya, artinya menurunkan hujan itu dari langit ke bumi. Jadi ada peran Allah. Nah, sebagai ilmuwan Islam, kita nggak boleh hanya semata-mata adalah ilmiah. Ya, tapi di situ harus peran Allah. Buktinya orang BPT untuk mematikan kebakaran di Sumatera, bikin hujan buatan ya nggak mungkin bisa lah selama Allah belum menurunkan, karena kadarnya dan sebagainya juga mungkin akan lain gitu. Jadi kita harus mengamas ke situ. Tumbuhan itu bisa tumbuh nggak? Bisa, tapi di situ ada peran Allah juga, di dalam ayatnya banyak sekali, gitu ya. Sehingga yang paling tepat itu bagaimana supaya tidak terjadi pemahaman yang sekuler, maka harus dibungkus bahwa ini secara ilmiah seperti ini, tapi sebetulnya ini juga dipengaruhi oleh ketentuan Allah. Ketika Allah tidak kun fayakun, maka insya Allah itu tidak terjadi juga. Jadi artinya supaya kita jangan salah memahami iptek ini ya, karena iptek nggak bisa bebas nilai kalau menurut saya.
Gitu. Itu Baik. Pak. Jadi saya kira ini penguatan nilai-nilai Islam ini perlu dipelajari lah oleh kita semua ya, terutama dosen-dosen Muslim nih ya. Kita mulailah. Saya terinspirasi betul dengan Pak Serul Alim ya ketika di UGM itu ya. Saya kan kalau lagi duduk itu sendirian diajak Pak Serul Alim tuh. Pak Syukur lagi ngapain? Enggak, yuk ngobrol sama saya. Terus udah kajiannya itu ya walaupun kimia tapi didahului dengan ayat-ayat terus gitu. Ini luar biasa. Dan satu lagi buku yang harus juga ditekuni Baikuni ya. Sains dan ilmu pengetahuan. Sains, Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Itu Baikuni bagus betul tuh. Ahmad Baikuni, Cerita tentang kosmografi, kemudian tentang masalah-masalah perbintangan, kemudian juga penciptaan langit, bumi ya, proses manusia ditumbuh proses terjadinya manusia dan sebagainya itu luar biasa. Banyak gitu yang bisa diungkap. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya berikan dapat memberikan satu inspirasi semangat buat kita untuk tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini dalam ilmu pengetahuan. Saya Baik, kembalikan. terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Sukro Muhab yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Cuma karena keterbatasan waktu, ya, tidak mungkin kita memfasilitasi semua pertanyaan yang ada. Dan dari harapan yang juga disampaikan oleh peserta di room chat, insya Allah sebagai gambaran sementara ini Pak Syukro, kalau kita di Universitas Negeri Padang, khususnya di MIPA ini, kita para mahasiswa sekarang melakukan penelitian pengembangan, membuat produk bernuansa atau berbasis religius. Nah ini dalam rangka mengintegrasikan itu yang sekarang kita coba di MIPA. Ya. Nah baik. Bapak dan Ibu, kita berikan takbir ya untuk Pak Suko. Ya. Allahu Akbar ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kita semua memberikan motivasi yang kuat bagi kita semua untuk bagaimana mengembalikan kejayaan Islam melalui memadukan kembali antara sains dan Al-Quran. Sehingga insya Allah dengan demikian Islam kembali kita gapai kejayaannya sebagaimana yang telah dicontohkan para pendahulu kita insya Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita masuk pada sesi kedua. Pak, mohon maaf saya bisa pamit Pak karena ada acara lain. Baik Pak. Cuman sebelum Bapak pamit, kita minta kepada Bapak Ibu yang berhadir semua mengaktifkan kamera. Ya, betul, boleh. Ya, kita foto bersama dengan Bapak narasumber kita. Ya. Ini mohon maaf nih Pak Yogi agak tertunda sedikit. Ya. Sampai Isa lah Pak Yogi. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas lagi laporannya. mohon dari Bapak Arab Ibu ya Pak Yogi ya. Kamera. Iya betul. Kita akan pagi coba sekali. ambil dokumentasi. Baik, layar pertama. Oke, sebentar satu lagi. Slide pertama kita ambil. Oke, slide kedua. Kedua ini nggak ada yang aktif kameranya. Bandwidth-nya kali. Agaknya slide pertama aja kita ambil. Ya, yang lain nama aja yang muncul. Ya Bapak. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Sukro. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak dan Ibu.